Halo Calmers, perkenalkan saya adalah Angel Lestari Kristiani dan saya biasa dipanggil dengan nama Angel. Saya merupakan salah satu psikolog yang ada di aplikasi Calm dengan kode Counselor ANG-723. Saya merupakan psikolog klinis dewasa dan saya fokus pada permasalahan romantic relationship, sexual orientations, dan juga self development. Dan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya memilih pasangan yang tepat. Nah, untuk bisa memilih pasangan yang tepat, ada dua hal nih yang memang menjadi komponen yang paling penting. Yang pertama adalah chemistry dan juga compatibility. Maksudnya gimana tuh? Banyak orang yang sering bertanya nih sama aku, Mbak Angel, gimana sih caranya memilih pasangan yang tepat? Apakah saya harus mencari pasangan yang punya banyak kesamaan dengan saya? Atau apakah saya harus ketemu dengan orang yang berbeda dengan saya? Misalkan saya extrovert kemudian dia introvert gitu. Soalnya kan katanya kalau misalkan beda itu bisa fit like a puzzle pieces. Karena kalau misalkan sama kan nggak bisa nyatu ya, karena kan bentuknya sama gitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Dan untuk bisa menjawabnya, menurut saya ada dua komponen yang memang sangat penting dalam sebuah relasi. Yang pertama adalah chemistry dan yang kedua adalah compatibility. Nah, membahas mengenai chemistry nih, chemistry itu memang merepresentasikan emosi yang dirasakan oleh dua orang. Nah, chemistry ini biasanya muncul dari kualitas yang memang bertolak belakang dari antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Misalkan, aku nih orangnya memang spontan banget, nah tapi dia adalah orang yang planning banget. Jadi ketika aku ketemu sama dia, aku tertarik banget karena dia punya perencanaan, punya pemikiran-pemikiran yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya, misalkan seperti itu. Nah, biasanya memang chemistry ini tidak bisa di faking. Jadi kalau misalkan rasanya tuh seperti ada sparks gitu kan. Biasanya kita kalau misalnya ketemu sama orang yang kita mungkin suka, yang kita kemudian tertarik, wah ada sparks nih gitu. Dan mungkin atraktifnya itu tadi yang sangat berbeda dengan kita. Tapi perbedaan itu pada satu titik tertentu justru akan menjadi sumber dari berantemannya, dari kemudian konflik yang terjadi, sehingga dibutuhkanlah yang namanya compatibility. Nah, compatibility sendiri itu merupakan kesamaan dari values atau kemudian gaya hidup atau kemudian lifestyle. Nah, jadi dengan adanya compatibility ini ada potensi nih jangka panjang yang berkaitan dengan pandangan-pandangan mendasar yang secara natural itu memang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi bahkan ketika kamu menemukan perbedaan dengan calon pasanganmu atau pasanganmu ini, kamu mau untuk sama-sama menumbuhkan satu sama lain dengan cara yang positif. Nah, maksudnya seperti apa? Kita bisa coba untuk membahas mengenai value-value atau nilai-nilai yang mendasar yang ada pada dirimu dan juga pasanganmu atau calon pasanganmu. Yang pertama, coba deh bahas commitment style. Itu seperti apa di antara kamu dan juga calon pasangan atau pasanganmu ini. Sebelumnya udah pernah punya pacar belum? Relasinya tuh seperti apa dengan pasanganmu? Pernah nggak dibalikan sama mantan yang selingkuh? Kenapa kamu memperbolehkan atau memaafkan mantanmu yang selingkuh ini? Kemudian relasi religion dan juga keluarga. Nah, religion dan juga keluarga bukan berarti kemudian harus yang seagama, tapi bagaimana dia memandang mengenai kehidupan ini, kebaikan itu harusnya seperti apa, dan yang berikutnya juga mengenai lifestyle habitnya nih. Apakah dia kemudian merokok? Kalau dia merokok tapi sebenarnya kamu punya asma, apakah kemudian lifestyle tersebut dapat kamu terima? Kemudian berikutnya secara finansial, bukan berarti kemudian wah dia punya duit atau enggak nih, bukan cuma soal itunya, tapi bagaimana pengelolaan uangnya dia. Apakah kemudian dia punya kebiasaan-kebiasaan seperti sering judi online, atau kemudian bagaimana nih pertanggungjawaban dia atas kebiasaan dia tersebut. Dan yang terakhir juga mengenai sexual orientations atau sexual activities juga. Apakah setiap kali berhubungan pacaran dia selalu berhubungan seksual juga kah? Seperti apa sih selama ini ketika dia berhubungan seksual? Nah, untuk bisa membahas mengenai 5 topik ini, tentunya kita harus tahu dulu nilai yang ada dalam diri kita itu seperti apa, supaya kita bisa tahu, oh ternyata aku nggak cocok, oh ternyata itu nggak sesuai, oh ternyata itu bahkan bertolak belakang dengan prinsip yang aku ambil dan keluarga aku ambil. Jadi pertamanya harus tahu dulu nilai yang ada dalam dirimu. Nah, kemudian setelah kita cukup kenal mengenai value yang kita miliki, kita udah mulai nih bisa untuk menanyakan atau kemudian bisa nih mulai untuk menimbang, menilai kalau lawan bicaraku, pasanganku atau calon pasanganku nih seperti apa. Bagaimana caranya? Nomor 1, bahas sejak awal. Aku punya klien yang bilang, ih Mbak, kalau aku sih nggak mau ya bahas sejak awal, ntar dikira aku kayak nafsu banget gitu, seneng banget kirain ntar sama dia. Ya gak apa-apa dong, biar ada surprise aja setiap hari, kayak main detektifan gitu, seru. Nah, kamu yakin kamu mau terlibat dalam sebuah hubungan yang detektif-detektifan?
Karena memang penting banget nih untuk mengetahui apakah prinsip dasarnya, pandangannya, persepsi kamu akan sebuah hubungan tuh sama atau enggak nih sama calon pasangan atau pasanganmu ini. Dan kemudian yang kedua adalah cari tahu benar-benar apa yang sudah dialami oleh pasanganmu. Jadi jangan sampai kemudian kamu nggak tahu seperti apa yang sudah dia alami di masa lalunya, karena itu bisa memberikan informasi tambahan nih buat kita. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dia, bagaimana dia mengambil keputusannya. Meskipun itu nggak langsung itu adalah nilai tertentu, tapi kamu bisa menilai cara berpikir dia, logika dia dari sana. Nah, untuk itu Calmers tidak perlu ragu kalau misalkan ada hal yang mau kamu ceritakan, kalau misalkan ada hal yang kemudian mau kamu konsultasikan. Nah, kamu bisa berkonsultasi bersama saya di aplikasi Calm dengan memasukkan kode konselor saya yaitu ANG723. Nah, bila kamu perlu untuk cerita, ketahuilah bahwa Calm ada di sini